Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak-anak, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Kalian simak baik-baik apa yang akan dijelaskan pada materi berikut. Materi ini masih di materi yang sama, di bab yang sama dengan video yang sebelumnya, yaitu karakter data. Dua materi ini masih berada pada bab kedua spreadsheet. Kalau di video sebelumnya kita belajar tentang sel pointer atau petunjuk sel, di video kali ini kita akan belajar tentang pengaturan sel. Oke, sekarang kita akan masuk ke pengaturan sel. Di sini yang pertama adalah Ibu akan mempraktekkan bagaimana cara kita mengubah ukuran sel. Misalnya mengubah lebar kolom atau mengubah tinggi baris, bisa menambahkan, bisa mengurangkan. Nah, contoh di sini adalah tabel. Di sini ada kolom keterangan. Dia lebarnya belum sesuai ya, dia kurang panjang. Nah, misalnya Ibu mau menambahkan lebar kolom. Kita bisa langsung menggunakan mouse saja. Kita letakkan mouse kita atau pointer kita ke sini di antara B dan C sampai pointer kita yang awalnya dia plus yang besar seperti ini, putih, dia berubah menjadi ramping, berubah menjadi tanda plus yang hitam. Kita bisa langsung geser, kita klik kiri, lalu kita geser, kita drag sampai ke ukuran yang kita mau. Nah, seperti ini. Itu untuk melebarkan kolom menggunakan mouse. Kalau misalnya mau mengubah tinggi baris, berarti kita ke sini ya, kalau baris. Misalnya ini yang baris kedua kita mau tambahkan, berarti letakkan saja kursor kita ke antara 2 dan 3 di tengah-tengah seperti ini, sampai berubah menjadi plus hitam kurus seperti ini. Dan kita klik kiri, lalu kita tarik ke bawah sampai ke ukuran yang kita mau. Nah, seperti ini. Ya, kalau kita mau kecilin lagi berarti caranya sama, tinggal klik kiri lalu kita atur ke ukuran yang kita mau. Oke. Misalnya, Bu, kita mau mengubah ukuran baris langsung banyak. Gimana caranya? Misalnya kita mengubah ukuran si baris 3 sampai 8. Caranya adalah letakkan kursor kamu di angka 3 ini. Kamu klik sampai semua terblok, lalu kamu bisa langsung tekan shift, tanda panah ke bawah, sampai dia terblok. Kalau Ibu mau sampai ke baris 8 aja, berarti cukup sampai 8. Nah, lalu letakkan kursor kamu di antara 8 dan 9 sampai sel pointernya berubah menjadi plus hitam. Kalau mau kamu besarkan, berarti tarik ke bawah, tarik ke bawah. Nah, jadi semuanya langsung dia berubah, ukurannya sama. Kalau misalnya mau kita kecilkan, tinggal ditarik ke atas. Nah, seperti ini. Jadi itu caranya supaya dia langsung berbarengan, jadi tidak satu persatu. Dan cara yang kedua adalah dengan menggunakan menu pada tab ribbon home. Di tab ribbon home ini ada grup yang namanya cells di sini. Di sini ada menu format. Nah, di sini adalah fungsinya untuk mengubah ukuran sel. Bisa mengubah lebar kolom, bisa mengubah tinggi baris. Misalnya, kita mau mengubah baris dulu ya. Kita mau mengubah baris dari baris 3 sampai baris 8. Kita blok. Lalu, kita pilih format. Nah, di sini ada row height, ada column width. Row height ini artinya tinggi baris. Jadi kalau kamu mau mengubah tinggi baris, kamu menggunakan menu row height. Kita pilih row height. Nah, di sini kan pengaturan sel sebelumnya tinggi barisnya adalah 12,75. Misalnya kita mau tambahkan menjadi 20 ya, biar kelihatan bedanya. 20. Kita klik OK. Nah, dia langsung berubah. Tinggi barisnya menjadi 20 pixel. Nah, kalau misalnya kita mau mengubah dengan menguranginya, kalau sudah kita blok, kita pilih lagi format, row height, kita kurangkan misalnya menjadi 10. Oke. Nah, dia akan jadi kecil seperti ini. Nah, itu adalah cara mengubah baris, tinggi baris dengan menggunakan menu format. Nah, seandainya kita mau mengubahnya adalah lebar kolom.
Misal di sini lebar kolom B itu seperti ini, kita blok dulu. Kita mau ubah, kita pilih format. Di sini karena kita mau mengubah lebar kolom, maka kita menggunakan menu column width, yaitu lebar kolom, kita klik. Nah, sebelumnya dia lebarnya adalah 20,14. Kalau kita mau tambahkan, misalnya kita ubah menjadi 30. Oke. Nah, dia akan berubah seperti itu ya. Itu caranya untuk mengubah lebar kolom maupun tinggi baris menggunakan menu format. Berikutnya, kita akan mempelajari bagaimana caranya kita memberi garis pada sel atau kita mau memberikan border. Nah, di sini contohnya, di sini ada tabel yang sudah diberikan border. Jadi sudah berbentuk tabel, dan di sebelahnya di sini ini belum berbentuk tabel. Nah, gimanakah caranya kita supaya tabelnya itu sama seperti yang berada pada di kiri ini? Nah, pertama, untuk membuat border atau memberikan garis pada tabel, kita blok dulu bagian mana yang mau kita berikan border. Nah, kita blok. Kalau sudah kita blok, di sini ada tanda panah, di sini all borders, ada tanda panah. Kita pilih, dan di sini banyak pilihannya. Kalau misalnya kita mau sama seperti yang ada pada kiri ini, dia kan garisnya semua sama ya. Semua garisnya sama, single. Kalau sama kayak gini, ini sangat mudah. Tinggal kita pilih all borders. Nah, dia langsung sama seperti yang sebelahnya. Lalu gimana kalau kita mau membuat tabel, tapi tabelnya tidak seperti yang sebelumnya? Misal contohnya tabelnya seperti yang ada pada di sebelah kiri ini, dari sel A2 sampai B8. Di sini dia tabelnya untuk inside-nya dia satu garis single tapi warnanya merah. Tapi untuk garis outernya, outline-nya dia dua garis. Nih, dua garis dan warnanya hitam. Oke, sekarang kita mau membuat seperti contoh yang ada di situ. Pertama, kita blok. Kita blok, lalu kita pilih tanda drop down di sini di more borders. Kita pilih more borders yang ada pada bawah ini. Nah, muncul format cells. Nah, di sini kita mau atur yang di outline-nya dulu ya. Outline itu garis terluar dari tabel yang kita blok. Nih, ini garis terluar yang kita blok. Nih. Nah, untuk outline-nya di sini contohnya adalah dia dua garis warna hitam. Berarti pertama kita pilih style. Di sini cari yang sama seperti contoh di sebelahnya. Ini ya, dua garis. Nah, warnanya karena dia warna hitam, jadi kita nggak usah pilih warna. Nah, kalau sudah kita pilih stylenya, nah ini outline-nya, kita bisa satu persatu diklik ini, di sini, atau pilih yang di sini, atau langsung aja kita pilih outline. Nah, kalau kita pilih outline, langsung dia terborder pinggirannya. Oke, kalau kita mau langsung lihat, bisa kayak gini. Nah, ini hasilnya ya. Nah, tapi bagian dalamnya belum kita atur. Jadi tadi seharusnya kalau kita nggak mau lihat langsung, pas lagi seperti ini, kita atur bagian dalamnya dulu atau di inside-nya. Nih, garis-garis di dalam kotaknya. Contohnya di sini adalah dia satu garis dan warnanya merah. Pertama kita pilih stylenya dulu, yang satu garis, yang ini. Dan kita pilih colornya contohnya adalah warna merah. Tapi misalnya kalau kamu nanti tugasnya itu warnanya warna lain atau sesuai yang mau kamu tinggal pilih warnanya aja di sini atau pilih more colors. Kita pilih merah. Kalau sudah dipilih, kalau kita mau langsung menggunakan inside di sini boleh. Kalau mau satu persatu diklik di sini boleh. Kita pilih inside aja biar langsung. Nah, sudah. Lalu oke. Nah, sudah sama ya. Jadi begitulah kita caranya untuk membuat border atau untuk menghias garis pada tabel. Berikutnya, kita akan belajar bagaimana cara memberi warna pada sel. Nah, ini contohnya di sini di sebelah kiri ada tabel yang sudah diberikan warna. Untuk headernya, Ibu sudah berikan warna pink.
Dan untuk detailnya Ibu berikan warna hijau muda. Nah, gimanakah caranya supaya tabel yang ada di sebelah kanan itu sama seperti tabel yang ada pada yang di sebelah kiri? Pertama, sebelum kita memberikan warna pada sel, kita harus memblok dulu sel mana yang mau kita kasih warna. Misalnya di sini, kita pertama adalah headernya dulu, kita blok. Lalu pilih fill color di sini. Kita pilih drop down-nya. Dan kita pilih warna yang mau kita gunakan. Di sini, kalau seandainya warna-warnanya tidak sesuai dengan yang kamu mau, kamu bisa mengcustom dengan pilih more colors. Bisa pilih menggunakan palette di sini atau kamu mengcustom warnanya di sini. Seperti itu. Nah, karena di sini Ibu sudah ada contohnya di sini, jadi Ibu pilih warna di recent color-nya, pilih warna pink. Nah, untuk detailnya kita blok lagi. Setelah diblok, pilih drop down di fill color, lalu kita pilih warna yang mau kita pakai. Nah, jadi seperti ini. Ya, jadi kita tinggal pilih aja. Berikutnya, kita akan belajar bagaimana cara menyisipkan sel atau insert cell. Langsung aja di sini misalnya kita mau menyisipkannya di B4. Nah, di sini di B4 kan sudah ada sel ini ya, ada sel yang tulisannya piutang dagang. Kalau kita mau sisipkan, kita tinggal klik kanan, pilih insert. Nah, ketika kita pilih insert, di sini akan ada 4 option. Ada shift cells right, shift cells down, entire row, dan entire column. Shift cells right, kalau kita pilih shift cells right, maka nanti ini akan menyisipkan sel dengan memindahkan data sebelumnya ke sebelah kanan. Jadi kalau kita pilih shift cells right, maka si sel piutang dagang ini dia akan berubah ke kanan. Shift cells right, berarti pindahnya ke kanan. Misal kita pilih ini ya, kita pilih shift cells right. Nah, maka si sel piutang dagang ini dia akan pindah ke kanan. Oke, undo. Nah, sekarang kita coba pilih yang kedua. Yang kedua, dia adalah shift cells down. Nah, ini berfungsi untuk menyisipkan sel dengan memindahkan data sebelumnya ke bawah. Shift cells down berarti data sel yang kita pilih akan pindah ke bawah. Berarti piutangnya akan turun ke bawah. Kita coba ya. Oke. Nah, dia akan turun ke bawah. Dia menyisipkan sel baru dengan memindahkan data sebelumnya ke bawah. Oke. Sekarang kita coba pilih yang ketiga. Nah, yang ketiga ini dia entire row, artinya seluruh baris. Jadi, kalau kita pilih entire row, maka kita seperti menyisipkan semua baris pada baris 4. Jadi, yang berpengaruh bukan cuma pada kolom B saja, tapi dari kolom A sampai Z, dia berpengaruh. Kita coba entire row, apa yang terjadi? Nah, jadi menyisipkan barisnya semua baris. Satu garis full. Jadi yang 1102 dia juga ikut turun ke bawah. Itu entire row. Nah, bagaimana dengan entire column? Entire column ini kita mau menyisipkan kolom. Berarti kalau misalnya kita meletakkan di sini di sel B4, berarti kita akan menyisipkan kolom B yang baru. Nanti si B yang lama ini dari keterangan sampai kendaraan dia akan pindah ke kanan. Kita lihat ya perbedaannya. Oke, nah dia akan pindah ke C. Jadi yang B ini baru. Yang sebelumnya ada di B, dia pindah ke C. Nah, seperti ini. Jadi itu adalah cara untuk insert cell. Dan berikutnya, yang terakhir, kita akan belajar bagaimana cara kita menghapus sel. Misal di sini, di sel C5 ini salah kita mau hapus. Bagaimanakah caranya? Kalau kita mau menghapus sel, kita klik kanan, pilih delete. Nah, kalau kita pilih delete, akan muncul 4 option. Pertama adalah shift cells left. Shift cells left ini adalah menghapus sel dengan memindahkan data sebelah kanan ke kiri. Jadi kalau kita hapus iklan dibayar di muka, maka data yang ada di sampingnya yaitu D5 akan pindah ke C5. Kita lihat contohnya. Nah, seperti ini.
Atau biar lebih jelasnya, misal di sini ibu kasih warna biru. Jadi kelihatan bedanya ya nanti ya. Nah, misalnya kita hapus ya C5, kita delete. Nah, kita pilih Shift Cells Left. Maka nanti data yang ada pada D5 yang warna biru ini akan pindah ke C5. Nah, seperti ini. Jadi seperti itu ya. Nah, lalu kita pilih option yang kedua. Kita klik kanan, delete. Kita pilih Shift Cells Up. Shift Cells Up ini berarti kalau kita menghapus data C5, maka akan memindahkan data yang ada di bawahnya menjadi pindah ke atas, mengisi data C5 itu. Jadi maksudnya, kalau kita menghapus data C5 ini, maka data C6-nya akan naik ke atas. Kita lihat ya. Nah, jadi data perlengkapannya dia akan naik ke atas menggantikan sel yang tadi. Seperti itu. Nah, sekarang kita pilih yang ketiga, yaitu entire row. Seperti tadi insert cell, entire row itu berarti kita mau menghapus seluruh baris. Jadi kalau kita pilih di C5 ini, yang terhapus bukan cuma C5, tapi seluruh baris C. Kita lihat ya. Nah, jadi semuanya akan terhapus satu baris. Seperti itu. Lalu kalau misalnya kita pilih yang keempat, entire column, berarti kita akan menghapus seluruh kolom. Berarti seluruh kolom yang ada pada seluruh kolom yang ada pada kolom C, ini dia akan terhapus. Oke, kita lihat ya. Nah, jadi terhapus semua ya. Jadi itulah fungsi-fungsi option ketika kita pilih delete. Sekian dulu pembelajaran untuk hari ini. Jika ada yang kurang paham atau kurang jelas, kalian bisa bertanya langsung ke nomor ibu. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.